Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jombang, ada seorang santri bernama Udin. Udin adalah seorang pemuda yang sudah hampir 3 tahun tinggal di pesantren, belajar agama, dan memperdalam ilmu-ilmu spiritual. Tapi, kalau orang bilang, dia bukanlah tipe santri yang kalem, apalagi serius. Kalau ada orang yang butuh hiburan, Udin adalah orang yang paling tepat. Lincah, kocak, dan selalu punya cara untuk membuat orang tertawa meskipun suasana sedang sangat khusyuk. Tapi kali ini, Udin pulang ke rumah setelah bertahun-tahun menuntut ilmu. Dia kembali bukan hanya sebagai santri biasa, melainkan sebagai seorang tokoh spiritual. Ya, tokoh spiritual. Setidaknya, dia merasa begitu. Begitu turun dari bus di terminal Jombang, Udin langsung disambut oleh ibu dan bapaknya yang sudah menunggu dengan penuh harap. Mereka tentu berharap anak mereka pulang dengan membawa perubahan besar. Mungkin sudah pintar, mungkin sudah bijak, atau setidaknya bisa membantu mereka dalam urusan agama. Namun, yang terjadi adalah Udin malah tampak lebih aneh daripada sebelumnya. Pakaian gamisnya kebesaran, ikat kepalanya miring, dan lebih parah lagi, dia membawa pulang tanaman mistis yang katanya bisa mendatangkan keberkahan. Tanaman itu berbentuk aneh, seperti campuran antara pohon bonsai dan tanaman hias yang bisa tumbuh di luar angkasa. Tanaman itu sengaja dia beli di pasar spiritual yang ada di kota besar tempat dia belajar. Ibu, ayah, inilah aku. Udin, tokoh spiritual dunia. Udin berkata dengan penuh semangat sambil memamerkan tanaman mistisnya yang dia beri nama Sakti Sumber Daya. Ibu dan ayahnya saling berpandangan, bingung sekaligus khawatir. Loh, Udin, kamu kok aneh banget? Ini benar-benar kamu kan? Tanya ibu Udin sambil mencoba menahan tawa. Udin tersenyum lebar, melangkah maju, dan berkata, "Iya, Bu, Ayah. Aku sekarang ini sudah jadi tokoh spiritual. Aku sudah bisa melihat alam gaib, berbicara dengan makhluk astral, dan bahkan aku bisa menjinakkan badai, loh." Ih, Udin, jangan bercanda. Badai itu gimana cara dijinakkan? Ayahnya pun mulai tak bisa menahan tawa. Udin melanjutkan, "Oh, itu gampang. Cukup dengan mantra, Sakti Sumber Daya, ini, badai pasti akan berbalik arah." Dia pun membuka mulut, mengeluarkan mantra yang sangat panjang dan aneh, penuh dengan istilah yang terdengar seperti gabungan antara nama-nama orang dan kata-kata yang tak masuk akal. Bagaimana? Keren, kan? Udin berkata dengan penuh percaya diri. Ayahnya memegangi dadanya yang sudah hampir terpingkal. Udin, kamu ini benar-benar jadi tokoh spiritual ya? Lantas, tanaman itu apa? Oh, ini Sakti Sumber Daya. Kalau kita rawat dengan baik, dia akan memberi kita kekayaan dan keberkahan tanpa batas, jawab Udin sembari memberikan senyum yang sangat meyakinkan. Ibu Udin, yang mulai khawatir, menatap tanaman itu dengan cemas. Apa itu nggak bahaya? Tanaman mistis, jangan-jangan ada jin atau makhluk gaib yang ikut pulang? Udin tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Bu. Itu hanya simbol saja. Nanti kalau ada yang datang bertanya tentang ilmu spiritual, kita tinggal tunjuk tanaman ini. Langsung percaya deh mereka. Namun, kebetulan ada seorang tetangga yang lewat dan melihat Udin sambil membawa tanaman aneh itu. Dengan polosnya, tetangga itu bertanya, Udin, itu apaan? Tanaman? Ada jinnya nggak tuh? Udin langsung menjawab dengan penuh wibawa. Oh, tentu saja ada jinnya.
Tapi jinnya jin baik, jin yang membawa keberkahan dan rejeki. Tetangga itu mengernyitkan dahi. Jin baik? Boleh juga tuh. Kalau gitu, bawa ke rumah dong, biar ada keberkahan. Udin tersenyum lebar dan langsung merangkul tetangga itu. Ayo, ikut aja ke rumah. Semua orang akan mendapat berkah dari sakti sumber daya. Akhirnya, seluruh desa mulai mendengar kabar tentang Udin yang kini pulang dengan status tokoh spiritual. Dia jadi bahan pembicaraan di warung kopi, bahkan sampai ke tetangga yang biasa ngobrol di atas ayunan. Kata-kata sakti yang diucapkan Udin menjadi populer. Sakti sumber daya dan berkah tanpa batas menjadi mantra yang sering diucapkan warga desa saat mereka sedang bekerja, bercocok tanam, atau bahkan ketika mereka cuma nongkrong sambil ngopi. Namun, tidak semua orang mudah percaya pada status baru Udin. Ada beberapa orang, seperti Pak Karto, yang memang dikenal skeptis dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal aneh. Pak Karto adalah seorang yang lebih mementingkan praktikalitas dan logika. Ketika dia mendengar bahwa Udin sudah menjadi tokoh spiritual, dia pun tertawa keras. Hahaha, Udin jadi tokoh spiritual? Jangan-jangan malah jadi tukang sulap. Di mana ada ilmu, di situ ada uang. Pak Karto berkomentar sambil menyodorkan rokok ke mulutnya. Tapi, meski ada yang ragu, jumlah orang yang percaya kepada Udin semakin banyak. Bahkan, beberapa ibu-ibu mulai berkumpul di rumah Udin, meminta nasihat tentang keberkahan, rejeki, dan doa-doa sakti. Udin, dengan gaya ala tokoh spiritual yang dia contohkan di pesantren, mulai memberikan ceramah dengan gaya yang sangat berapi-api. Saudaraku, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena dengan sakti sumber daya, impian kita bisa terwujud. Tapi ingat, harus ada usaha. Doa tanpa usaha seperti kucing tanpa ekor. Udin pun mengeluarkan pernyataan yang sepertinya dia ambil dari kitab-kitab yang berdebu di perpustakaan pesantren. Tentu saja, ibu-ibu desa mengangguk-angguk, seolah sedang mendengarkan guru besar spiritual. Beberapa bahkan mulai membeli tanaman sakti sumber daya dengan harga yang cukup fantastis. Udin pun merasa seperti sedang mendirikan kerajaan spiritual mini di Jombang. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu Udin. Setiap kali dia memberikan ceramah, beberapa orang tampaknya sangat terpesona, sementara yang lainnya justru mulai menatap aneh. Seperti Pak Karto yang mulai mengamati dengan serius. Udin, kamu nggak khawatir kalau ini malah bikin orang-orang makin bingung? Jangan-jangan kamu malah jadi bahan tertawaan orang desa? Tanya Pak Karto sambil menepuk bahu Udin. Udin menatap Pak Karto dengan senyum misterius. Pak Karto, dunia ini penuh misteri. Jangan khawatir, ini semua bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Suatu hari nanti, saya akan jadi tokoh spiritual yang terkenal. Semua orang akan memuji nama saya, termasuk kamu. Pak Karto mengangguk-angguk, tapi di dalam hatinya, dia sudah mulai merencanakan sesuatu. Sebuah trik yang bisa mengungkap siapa sebenarnya Udin yang baru ini. Bagaimana cara menguji kemampuan spiritual Udin? Pak Karto, yang sudah terkenal dengan logikanya yang tajam dan kecintaannya terhadap segala hal yang rasional, tidak bisa begitu saja menerima begitu saja perubahan mendalam yang terjadi pada Udin. Menurut Pak Karto, ini bukan masalah spiritual, tapi masalah otak yang dipenuhi hal-hal konyol. Dia merasa perlu untuk menguji kemampuan Udin, dan itu bukan dengan cara biasa. Pak Karto punya ide yang sangat sederhana, memanfaatkan akal sehatnya untuk melihat apakah benar Udin adalah tokoh spiritual sejati atau sekadar penjual harapan yang berbungkus mantra. Satu sore, Pak Karto mendatangi rumah Udin dengan membawa 2 biji kelapa muda.
Di hadapan Udin yang sedang memberikan ceramah kepada ibu-ibu desa, Pak Karto mulai bicara dengan nada serius. "Udin, saya ingin menguji kemampuan kamu sebagai seorang tokoh spiritual. Kalau memang kamu bisa mendatangkan berkah, seperti yang kamu katakan, maka saya akan percaya." Udin yang sedang berbicara dengan sangat serius tentang pentingnya sakti sumber daya dan kekuatan doa, mendengar tantangan itu dengan penuh rasa percaya diri. "Pak Karto, saya sangat siap. Apa yang bisa saya bantu? Kalau masalah kelapa, saya jamin ini bisa beres." Pak Karto mengangkat kelapa muda yang dia bawa. "Kita akan lakukan ini dengan cara yang sederhana. Kita akan melihat apakah kamu bisa mengubah kelapa ini menjadi sesuatu yang lebih berguna. Misalnya, menjadi air kelapa segar, atau mungkin bisa memanggil makhluk gaib yang bisa membuka tutup kelapa ini tanpa menggunakan alat apapun. Kalau kamu bisa, saya akan percaya kamu." Udin menatap kelapa muda itu dengan serius. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa tantangan ini agak aneh, tapi dia merasa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan spiritualnya yang baru. Dia menegakkan punggung, memejamkan mata, dan mulai melakukan gerakan tangan seperti orang sedang menenangkan angin. "Bismillah. Berkah, datanglah. Kelapa ini harus menjadi lambang keberuntungan." Udin mulai berseru dengan lantang, sampai ibu-ibu di sekitarnya ikut menyimak dengan penuh perhatian. Pak Karto mengangkat alisnya. "Heh, Udin, kamu serius nih? Tapi kalau kamu nggak bisa, nanti kamu yang malu. Jangan-jangan ini cuma sandiwara belaka." Dengan tenang dan penuh wibawa, Udin melanjutkan mantranya. Namun, alih-alih ada hal aneh yang terjadi pada kelapa itu, yang muncul malah suara kocak yang keluar dari mulut ibu-ibu yang menyaksikan. Salah seorang ibu yang duduk di dekat Udin tiba-tiba menahan tawa. "Udin, kok kelapa itu malah kayak mau nangis ya? Jangan-jangan dia kesal, deh." Ibu-ibu mulai tertawa keras, dan bahkan Pak Karto yang awalnya skeptis tidak bisa menahan diri untuk ikut tertawa. Tapi Udin tetap memegang teguh posenya, dengan tangan yang masih terangkat, mulutnya terus mengucapkan mantra dengan keyakinan tinggi, meskipun kelapa itu tidak berubah menjadi apapun. "Pak Karto, sabar. Ini butuh waktu." Keberkahan itu datangnya perlahan, nggak langsung instan kayak mie goreng. Udin berkata dengan penuh semangat, meskipun ia mulai merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Namun, setelah beberapa saat, Pak Karto yang sudah tidak bisa menahan tawa langsung mengangkat kelapa itu dan dengan santai menekan bagian ujung kelapa hingga airnya keluar. "Lihat, Udin. Ini kelapa biasa saja. Gampang banget dibuka. Tidak ada misteri di dalamnya." Udin tercengang. Dia pun menundukkan kepala, merasa seolah-olah mantranya gagal total. Ibu-ibu yang tadinya semangat pun mulai saling melirik, sebagian tertawa geli, sebagian lagi mulai merasa ragu. "Hong, benar juga, Udin. Ternyata, nggak ada yang aneh dari kelapa ini. Gampang banget," komentar salah satu ibu dengan ragu. Udin berusaha tetap tampil tenang. "Ah, itu karena kalian gak percaya sepenuh hati. Keberkahan datang bukan hanya dari kata-kata, tapi dari niat yang tulus. Ini hanya uji coba kecil. Kedepan, kita akan lihat lebih banyak lagi keajaiban yang akan datang." Pak Karto, yang mulai tertarik dengan situasi ini, melanjutkan uji coba. "Kalau begitu, Udin, saya ingin kamu coba mengatasi masalah yang lebih besar. Coba atasi masalah yang sulit. Cobalah selesaikan masalah ini. Lihat, rumah saya rusak bagian atapnya. Kalau kamu bisa perbaiki,
Saya akan percaya kamu benar-benar tokoh spiritual. Udin merasa bahwa tantangan ini mungkin lebih cocok untuk menguji kemampuannya. Baik, Pak Karto. Saya akan bantu. Ini masalah besar, memang. Tapi tak ada yang tak bisa diselesaikan dengan doa yang kuat. Udin langsung berlari ke rumah Pak Karto. Sesampainya di rumah Pak Karto, Udin melihat atap rumah yang bocor akibat hujan deras. Dia mengamati kondisi atap dengan penuh keyakinan. Dengan sedikit menundukkan kepala dan mulai berfokus, Udin mengeluarkan serangkaian mantranya lagi. Duh, semoga atap ini bisa terselamatkan dari kehancuran. Dengan berkah sakti sumber daya, atap ini akan kembali utuh seperti sedia kala, seru Udin dengan suara lantang. Pak Karto hanya bisa menggelengkan kepala. Namun, yang mengejutkan adalah, tiba-tiba atap rumah itu seolah bergerak sendiri. Beberapa batang kayu yang rusak mulai menggeliat sedikit. Tanpa disangka, batang kayu itu mulai terpaku dan terpasang kembali, meski tidak sepenuhnya sempurna. Iya, Udin, kamu memang ada sesuatu, kata Pak Karto terkejut, meski tetap merasa bingung. Tapi ini masih jauh dari yang saya harapkan. Ini bukan mukjizat, cuma kayu yang agak miring. Udin tersenyum lebar, bangga dengan apa yang dia anggap pencapaian besar. Lihat kan, Pak Karto. Ini adalah bukti bahwa saya bisa membantu. Keberkahan datang perlahan-lahan. Saya yakin, kalau terus dilakukan dengan penuh keyakinan, atap ini akan sepenuhnya pulih. Namun, di belakangnya, para ibu-ibu desa mulai berbisik, dan Pak Karto, meskipun mulai sedikit terkesan, tetap merasa bahwa ini adalah bagian dari drama yang lebih besar. Sakti sumber daya mungkin adalah tanaman, mantra, atau bahkan hanya sekadar permainan kata-kata. Tapi di mata banyak orang, Udin tetap dianggap sebagai tokoh spiritual yang unik, karena dia membawa kesenangan, hiburan, dan tentu saja banyak tawa. Udin pun tersenyum bangga, meski dia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Kedepannya, dia berencana untuk lebih sering beraksi dan semakin mengukuhkan dirinya sebagai tokoh spiritual yang diakui di Jombang. Mungkin, di dunia nyata, tidak ada yang benar-benar bisa mengubah kelapa menjadi sesuatu yang luar biasa atau memperbaiki atap hanya dengan mantra. Namun, di Jombang, Udin sudah menjadi legenda. Tokoh spiritual yang lebih dikenal karena humornya daripada kebijaksanaannya. Dan itu, bagi Udin, sudah lebih dari cukup. Akhirnya, seluruh desa pun setuju dengan satu hal, Udin memang tokoh spiritual. Kalau bukan karena doanya, pasti karena keceriaannya yang gak pernah habis. Kalau tidak ada Udin, hidup di desa ini pasti akan lebih sepi dan kurang tawa.